Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana. Saya dari kelompok 2 dan saya tidak sendirian. Di kelompok 2 itu ada Ila Nabila, Kiki Uhiana, dan Rahmat Abdullah. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu Yolanda Maharani Firdaus. Akan tetapi Yolanda mungkin berhalangan atau gimana ya, soalnya sudah saya kabarin belum ada respon. Mengenai tinjauan pasar modal syariah, saya pribadi akan memaparkan tinjauan pada pasar modal syariah. Nah, sebelum kita menuju kepada intinya, alangkah baiknya bagi para rekan-rekan yang sudah menonton atau yang sedang menonton video ini, diharapkan tolong please like dan subscribe video ini, karena like dan subscribe itu gratis. Terima kasih. Lanjut ke pasar modal syariah. Nah, pengertian pasar modal syariah. Nah, sebelum kita ke pasar modal syariah, kita mengenal dulu pasar modal. Nah, di sini pengertian pasar modal ialah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank, lembaga di bidang keuangan, surat-surat berharga yang beredar. Lanjut. Kita menuju ke pasar modal dalam arti sempit, ialah pasar atau tempat berupa gudang yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, jenis surat berharga lain yang memadaikan jasa para perantara pedagang efek. Sudah dipahami? Lanjut ke pasar modal secara sederhana, ialah sebagai wahana untuk mempertemukan pihak-pihak yang memerlukan dana jangka panjang atau borrower ya, dan pihak yang memiliki dana leader. Oke, lanjut. Nah, kita ke pasar modal syariah. Pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lain, sehingga kegiatan pasar modal yang tidak berbenturan sama agama Islam dinamakan pasar modal syariah. Mungkin itu pemaparan dari saya pribadi. Nah, setelah pemaparan saya selesai, akan ada pemaparan dari kelompok-kelompok yang lain atau pemaparan dari teman-teman saya yang satu kelompok. Mungkin sekian dari saya, yang akan dilanjutkan ke rekan-rekan grup saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 2, Ila Nabila, akan menjelaskan tentang fungsi, peran, dan manfaat pasar modal. Pasar modal sebagai salah satu alat pendukung dalam sistem perekonomian nasional tentunya mempunyai fungsi dan peran manfaat yang penting dan strategis. Selanjutnya yaitu pasar modal dalam suatu sistem ekonomi nasional mempunyai beberapa fungsi, yaitu 1. Sumber dana jangka panjang. Yang dimaksud sumber dana jangka panjang ialah sumber pendanaan untuk perusahaan yang membutuhkan dana. Yang kedua yaitu alternatif investasi. Yang dimaksud dengan alternatif investasi adalah fungsi dari sisi pihak yang mempunyai kelebihan dana dapat berinvestasi dengan mendanakan tingkat keuntungan yang lebih menarik dibanding instrumen yang lainnya. Yang ketiga adalah alat restrukturisasi modal perusahaan, yaitu suatu bantuan saat suatu perusahaan kehabisan modal. Yang keempat adalah alat untuk melakukan divestasi, pelepasan saham ke masyarakat dengan keuntungan saham dengan kualitas pasar yang cukup baik.
Kemudian yaitu peran pasar modal terhadap perekonomian nasional sebagai berikut. 1. Sebagai intermediasi atau lembaga perantara keuangan selain bank, peran pasar modal sebagai alternatif pembiayaan selain bank di mana pihak-pihak yang mempunyai dana dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana. Kedua adalah memungkinkan para pemodal berpartisipasi pada kegiatan bisnis yang menguntungkan investasi. Hal ini memberikan peluang dan kesempatan kepada para pemodal untuk ikut serta dalam bisnis yang lebih menguntungkan. Yang ketiga adalah memungkinkan kegiatan bisnis mendapatkan dana dari pihak luar dalam rangka perluasan usaha. Yang keempat adalah kemungkinan kegiatan bisnis untuk memisahkan operasi bisnis dalam ekonomi dari kegiatan keuangan. Selanjutnya yaitu manfaat pasar modal bagi emiten atau pihak yang memberikan pinjaman modal. 1. Jumlah dana yang dihimpun bisa berjumlah besar. Hal ini karena melibatkan banyak sekali jumlah pemodal baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua adalah keberuntungan emiten terhadap bank. Menjadi kecil, hal ini sangat positif untuk mengurangi dampak sistem bunga yang membebani perekonomian. Yang ketiga adalah tidak dikaitkan dengan kekayaan pinjaman penjamin tertentu. Mungkin begitu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kisi Ohyana akan menjelaskan tentang sejarah pasar modal syariah. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dirintis oleh Bapak Iwan P. Poncowinoto setelah Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 disahkan pada akhir tahun 1995. Beliau mulai mengkaji diterbitkannya reksadana syariah. Pertengahan tahun 1997, beliau bersama teman-temannya di PT Dana Reksa Investment Management berhasil mendapat persetujuan Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM) untuk menerbitkan reksadana syariah yang pertama dengan nama Dana Reksa Syariah, tepatnya pada tanggal 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia (YH Bursa Efek Jakarta) bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islam Index pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Penerbitan J11 periode ini belum ada campur tangan Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tonggak kebangkitan awal pasar modal syariah terjadi pada tanggal 18 April 2001. Kemudian tonggak selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2002. Pasar modal syariah di Indonesia diluncurkan secara resmi pada tanggal 14 Maret 2003 oleh Menteri Keuangan pada saat itu, Budiono. Pada tahun 2004, DSN MUI kembali mengeluarkan Fatwa DSN MUI Nomor 41 DSN MUI 3 2004 tentang obligasi syariah ijarah. Sejalan dengan perkembangan industri yang ada, maka pembenahan BAPEPAM LK terus berlanjut sehingga pada tahun 2006 unit eselon 4 yang ada sebelumnya ditingkatkan menjadi unit eselon 3. Hal ini kemudian diikuti dengan peluncuran daftar efek syariah (DES) pertama kali oleh BAPEPAM dan LK pada tanggal 12 September 2007. Dengan adanya DES ini menjadi pedoman yang masuk C11. Kriteria DES selain aspek kualitatif juga aspek kuantitatif. Perkembangan pasar modal syariah mencapai tonggak sejarah baru diserahkan UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tanggal 7 Mei 2008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Abdullah, kelompok 2, mata kuliah Hukum Pasar Modal.
Di sini saya akan menerangkan struktur pasar modal Indonesia. Sebelum saya menjelaskan isi tentang struktur pasar modal Indonesia, siapa sih kedudukan yang paling tinggi di struktur pasar modal Indonesia? Yaitu Menteri Keuangan. Karena dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, Pasal 2 berbunyi, Menteri Keuangan berperan sebagai lembaga yang menetapkan kebijaksanaan umum di bidang pasar modal. Itulah penjelasan tentang siapa struktur yang paling tinggi di pasar modal. Oke, lembaga yang terkait dengan pasar modal. Yang pertama, Badan Pengawas Pasar Modal, yang disingkat BAPEPAM. Pertama, melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal, mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Itulah penjelasan yang kedua. Selanjutnya, BAPEPAM mempunyai fungsi. Apa sih fungsinya? Yang pertama, menyusun peraturan di bidang pasar modal. Yang kedua, menegakkan peraturan di bidang pasar modal. Yang ketiga, pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari BAPEPAM, dan pihak lain yang bergerak di pasar modal. Yang keempat, menetapkan prinsip keterbukaan, dan lain-lain. Bagian B, perusahaan. Apa sih perusahaan dalam struktur pasar modal Indonesia? Yaitu lembaga ini bertujuan untuk memperoleh dana di pasar modal melalui penawaran umum, inisial public offering, hak kepemilikan atau saham. Dalam hal ini perusahaan berperan sebagai emiten. Bagian C, ada self-regulatory organization, yang disingkat SRO. Adalah organisasi yang berwenang membuat peraturan sendiri kegiatan usahanya. Yang pertama, Bursa Efek. Yang kedua, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Yang ketiga, Lembaga Clearing dan Penjaminan. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk perdagangan efek. Pada saat ini di Indonesia ada satu bursa efek, yaitu Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Lembaga yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Lembaga yang memperoleh izin usaha sebagai LKP adalah PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, yang disingkat KPEI. Yang terakhir, Lembaga Clearing dan Penjaminan adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral. Oh, ternyata terbalik, maaf. Tadi Lembaga Clearing dan Penjaminan. Yang terakhir, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, LPP. LPP adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan baik pihak lain. Lembaga yang memperoleh izin usaha sebagai LPP adalah
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang singkatannya KSEI. Selanjutnya dari perusahaan efek, yaitu bagian D. Apa sih perusahaan efek? Perusahaan efek adalah perusahaan yang mempunyai aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, penjamin emisi efek. Penjamin emisi efek adalah perusahaan melakukan kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Yang kedua, perantara pedagang efek. Perusahaan perdagangan efek untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah. Yang terakhir, manajer investasi. Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi dan dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Bagian E, penasehat investasi. Apa penasehat investasi itu? Pihak yang memberikan jasa penasehat mengenai penjualan ataupun pembelian efek. Bagian F, lembaga penunjangan pasar modal. Apa saja lembaga penunjang pasar modal? Yang pertama, Biro Administrasi Efek. Seterusnya, kustodian dan wali amanat. Bagian G atau yang terakhir, profesi penunjang pasar modal. Yang pertama, akuntan publik. Yang kedua, konsultan hukum. Yang ketiga, legal audit. Yang keempat, notaris. Dan yang terakhir, penilai. Akuntan publik. Penjelasan dari akuntan publik tersendiri yaitu melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapatnya. Konsultan hukum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dari segi hukum. Legal audit yaitu akte pendirian berikut perubahannya dan lain-lain. Yang keempat, notaris membuat berita acara RUPS dan lain-lain. Yang terakhir, penilai. Penilai adalah pihak yang menerbitkan dan menandatangani laporan penilai, yaitu pendapat atas nilai wajar aktiva yang disusun berdasarkan pemeriksaan menurut keahlian dan penilai. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua, kawan-kawan super semua. Semoga kita mendapatkan kemanfaatan ilmu yang kita dapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.